modul 3.1 di program calon guru penggerak. Ya. Ya, silakan. Dalam selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah, pasti pernah mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujuk moral. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Gimana Ibu? Ya, ini memang lingkungan sekolah tempatnya atau sering terjadi masalah karena ini melibatkan banyak orang. Nah, seperti yang jenengan tadi sampaikan, adakah Ibu pernah menjumpai kasus yang kasus etika, dilema etika itu ada. Contohnya misalnya kita menghadapi orang-orang atau pedagang-pedagang yang ada di lingkungan sekolah. Kita dilema juga karena pedagang-pedagang itu juga mencari nafkah. Kita tidak mungkin tidak memperbolehkan. Tapi kalau kita memperbolehkan, takutnya nanti makanan atau dagangan yang mereka jual itu layakkah dikonsumsi untuk anak-anak? Apalagi sekarang banyak sekali makanan-makanan yang membahayakan untuk anak-anak, membahayakan untuk tubuh anak. Iya, termasuk dalam ranah kesehatan juga ya. Betul, ya. Memang kita selaku Bapak Ibu guru atau juga pihak sekolah berkewajiban untuk melindungi atau mensukseskan program kesehatan anak-anak itu tadi Bu ya. Betul, ya, betul. Jadi dilema etikanya di situ. Iya. Nah, untuk langkah-langkah Ibu atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu lakukan dalam penyelesaian kasus tersebut? Ya, seperti kemarin ada Ibu berkomunikasi dengan pedagang yang ada di depan sekolah. Tuh, jadi kita melakukan komunikasi, melakukan kesepakatan, melakukan diskusi dengan mereka, memanggil mereka untuk kita ajak ngomong. Kalau memang bersedia menjual apa yang kita sampaikan, yang tidak mengandung pewarna, tidak mengandung pengawet, oke, kita perbolehkan untuk lanjut jualan. Jadi mereka juga menerima perlakuannya. Jadi intinya itu duduk bersama itu ya. Iya. Duduk bersama agar tidak miskomunikasi ya, tidak jadi kesalahpahaman antara mereka dan juga pihak sekolah. Iya, betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu ya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat, dan untuk menyelesaikannya bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan, kalau boleh tahu ya? Iya, ini kalau jadwal secara tertulis tidak, tapi kita selalu meluangkan waktu setiap berkala, entah itu 2 minggu sekali kita adakan pemantauan kepada mereka. Apakah benar yang dijual itu adalah makanan-makanan sehat yang menyehatkan untuk anak-anak, jadi tidak membahayakan untuk anak-anak, itu saja. Jadi kita bergantian, Bapak Ibu guru yang lain juga memantau masing-masing pedagang itu. Jadi harus keluar area sekolah untuk melihat kondisi pedagang-pedagang itu, apakah sehat, apakah memenuhi syarat, begitu. Jadi tidak tertulis. Tidak tertulis Bu ya. Terus adakah Ibu ya seseorang atau dokter apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ya? Ya, tentu saja adanya kasus-kasus ini saya tidak bisa sendiri memutuskan. Jadi kita bekerjasama, berunding, berkonsultasi dengan lingkungan sekitar, dengan Bapak Ibu guru, dengan pedagang. Jadi makanya tadi sudah saya sampaikan bahwa kita secara bergantian untuk memantau para pedagang-pedagang itu untuk menjual makanan sehat. Jadi tidak harus saya, tidak harus satu orang, tapi kita secara bergantian. Iya. Jadi intinya ini bukan tugas kepala sekolah saja ya? Iya, juga semua
Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan di lima etika ini? Begini ya Pak Sigit, semua sudah saya sampaikan tadi, semua sekolah, semua instansi pasti ada masalah kan begitu. Begitu juga dengan sekolah kita, pasti ada masalah dan kendala yang kita hadapi. Nah, semua masalah itu bisa menghasilkan hal yang baik kalau kita mengambil keputusannya secara musyawarah. Kita duduk bersama, kita berdiskusi yang baik, kita sampaikan pendapat-pendapat kita sampaikan alasan-alasan kita mengapa mengambil keputusan itu. Dan mereka pun yang kita anggap bertentangan itu akhirnya menyetujui. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk menerima kritik, untuk menerima saran, dan duduk bersama demi menjalankan, demi mengambil keputusan. Jadi semua masalah harus dipecahkan dengan musyawarah, tidak hanya keputusan kepala sekolah. Ya, jadi intinya itu permasalahan yang ada di sekolah ini, ya, bukannya itu Ibu sudah bisa menuntaskan dalam beberapa keputusan pengambilan keputusan di lima etika ya Bu ya. Akhirnya di sini saya mendapatkan wawasan yang lebih banyak. Terima kasih Bu ya. Iya, atas sama-sama. waktu yang sudah diberikan. Ini tadi saya selaku calon guru penggerak ya berterima kasih banyak kepada Ibu Susiana selaku kepala sekolah SDN Kauman di Kota Mojokerto ini. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya. Semoga bermanfaat dan sukses ya. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sigit. Selamat siang Ibu Kepala Sekolah dan siswa. Kami selaku calon guru penggerak angkatan 6 minta waktunya sebentar untuk wawancara untuk melengkapi tugas demonstrasi modul 3 Iya. tentang pengambilan keputusan di lima etika atau buku moral. Ya, di sini Bu Yati yang ingin saya tanyakan adalah tentang Ibu ya, selama menjabat di SDN Kedunggung 2 ini pasti pernah kasus dari lima etika atau buku moral. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kelompok yang sama dan sama-sama. Sebelumnya gini ya Mas ya. Saya nanti menjawab pertanyaannya itu kan sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan pengetahuan saya. Ya. Karena apapun berdasarkan pengalaman ya, karena yang mungkin dari teori tentang dilema etika dan lain-lain saya kan belum mempelajari itu ya Mas ya. Oke. Nah, jadi untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika itu biasanya saya lihat pada kasus tersebut nilai-nilai apakah yang dipertentangkan. Kalau itu menyangkut pertentangan antara nilai yang sama-sama benar, itu berarti kan memang dilema etika ya. Tapi kita lebih mudah mengidentifikasi jika yang dipertentangkan itu benar dan salah, dan itu bisa kita pastikan sebagai semacam rujukan moral ya. Karena nilai yang dipertentangkan itu sama-sama ada nilai kebajikan juga. Ini justru ini yang menimbulkan dilema Etika. ya. Jadi identifikasi nilai yang baik. Kalau soal pengalaman memang ada mas biasanya menyangkut antara siswa dengan murid gitu kan, dengan siswa dengan wali murid, kemudian apa yang perlu kita penuhi
yang menyebutkan bahwa mungkin permasalahannya juga itu biasanya itu wali murid jadi ya sama siswa ya. Nah dalam langkah prosedur ya, langkah atau prosedur seperti apa ya sudah ibu lakukan dalam penyelesaian kasus tersebut? Pengalaman yang dilihat sendiri. Iya. Pertama, biasanya setelah saya identifikasi nilai-nilainya ya, nilai-nilai yang diperkenalkan itu coba kita gali fakta dulu. Cari fakta dulu ya, langkah pertama ya. Ya, faktanya seperti apa? Baik, misalnya ini sama-sama gaji kan, berat kan, A dan B gitu kan. Ya. Fakta tentang ini yang A, opsi keputusan yang A ini bagaimana, fakta tentang yang B bagaimana. Ya. Kemudian kita kembalikan ke peraturan. Kita lihat peraturan. Kalau A ini sesuai tidaknya dengan peraturan dan demikian pula yang B. Jadi selain melihat fakta, kita juga perlu memperhatikan peraturan. Terus satu lagi yang malah penting, mencoba memposisikan diri sebagai ini lawannya. Nah, kita memandang sesuatu itu kan kadang dari sudut pandang kita sendiri. Ya. Kalau kita mencoba ini memahami sesuatu dengan lebih komprehensif, menurut saya harus perlu untuk memandang sebuah masalah itu dari beragam sudut pandang supaya lebih Ya. Jadi tidak hanya satu referensi ya. Jadi baik beberapa masalah itu tadi ya. iya. Kemudian kita juga perlu melibatkan ini mas, siapa saja sih dari masalah A dan B ini, masing-masing siapa saja yang boleh ke situ. Ya, karena untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika itu, kalau menurut saya tidak bisa kita putuskan seperti itu. Seperti itu ya. Karena ini sama-sama benar. Siapa saja yang terlibat di sini, faktornya bagaimana, peraturannya gimana harusnya. Ini harus dikomunikasikan supaya apa ya kedua belah pihak ini keputusan yang akan kita ambil ini sama-sama istilahnya win-win solution lah, gitu lah. Oh iya. Ya, tidak merugikan yang lain. Gitu. Meskipun ada sedikit ketidaksepahaman, tapi kan bisa legowo karena keputusan yang biasanya bisa lebih baik untuk Ya. Jadi intinya itu langkah-langkah itu yang pertama mungkin kita dari faktanya dulu Bu, ya, terus kita kembalikan lagi ke aturan dan sistem penyelesaiannya kita juga bisa menyelesaikan sendiri, kolaborasi secara bersama. Lalu pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu sendiri memiliki sebuah jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau apakah langsung menyelesaikan di tempat dan untuk menyelesaikannya apa? lihat kasusnya. Ya kasusnya ya. Iya, lihat kasusnya. Misalnya gini, ketika muncul sebuah kasus yang insidental, ya insidental di luar kebiasaan, itu kita perlu menyelesaikan masalah itu ya pada saat itu. Namun tentunya tidak bisa dengan keputusan sendiri kan, Ya. harus mempertimbangkan banyak hal tadi kan. Nah, di lain pihak jika masalah itu untuk menanggulanginya atau supaya ini lebih apa ya mengenal gitu. Kalau saya biasanya saya mengadakan semacam refleksi secara Refleksi ya, Bu, berkala. ya? Iya, secara berkala kami kumpul dalam satu lembaga ya. Kami kumpul istilahnya kalau kita itu sehari Selasa refleksi. Dalam satu minggu ini kita bicarakan apa sih permasalahan apa saja yang ada di sekolah gitu kan. Paling tidak dari ngomong-ngomong masalah itu bersama-sama kita bisa sama-sama tahu yang ada di sekolah. Nah, karena komunikasi itu kan penting ya. Iya betul. Iya. Biar tidak Komunikasi salah paham ya. Heeh. Biar tidak Kadang-kadang miskomunikasi. biasanya mungkin masalah di satu kelas tidak terjadi di kelas lain ya. Kelas lain. Tapi kan ada kemungkinan suatu saat gitu kan. Gimana cara kita menyelesaikan permasalahan ini supaya nanti tidak ada tabrakan kepentingan gitu ya Mas. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi tergantung Kasusnya, kasusnya. iya. Ya, kalau timbul insidental ya udah. Meskipun tidak langsung ada keputusan kan. Tapi kasusnya
kasus misalnya kalau di sekolah kami ini ada pedagang di Iya. luar ya Iya. kan, kita merasa kasihan karena orangnya di PHK atau apa wah. Tapi kalau beliau pedagang ini meletakkan rombongnya di sekolah kita, itu kan juga sudah tidak sesuai gitu. Patutlah kita bisa merasa kasihan, tapi kalau itu nanti mengganggu lingkungan sekolah kan juga nggak enak. Iya. Meskipun itu bergabungnya di malam hari di trotoar depan sekolah. Masuk di etika juga ya itu ya. Iya. Di satu sisi kita mau menjalankan peraturan, Iya. ya kan? Di sisi lain sebagai manusia kita kasihan. Orang Kasihan. ini kan Iya. harusnya dia harusnya kita ikut berempati lah, dia itu sudah di PHK, Iya. kena gusur, ada anak kecil gitu. Tapi kita kan juga harus berpegang pada aturannya, tapi kita juga ngomong dengan baik-baik. Mungkin kita beri saran, pakai lampu yang seperti ini Pak, atau kita bisa pakai berikan bantuan sinyal untuk lampu, asalkan beliaunya ini tidak ada kontribusi untuk sekolah kita. Jadi ya kan memang nggak boleh kita nanti malah terkena pungli Iya. atau Yang masuk ke 5 lagi Bu ya. iya. Iya ya Bu. Dalam penyelesaian pengambilan keputusan tadi Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor gitu ya yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ya dalam pengambilan keputusan dalam kasus jaringan etika? Ada nggak Bu? Ya, kalau faktor yang paling berperan itu Mas, saya rasa itu faktor komunikasi ya. Kasih. Adapun ini orang yang paling berperan itu, ya memang ada. Kadangkala kita sebagai pemegang keputusan yang terlibat langsung dengan sebuah masalah, itu kita tidak bisa memandang suatu hal dengan objektif. Kadang kita perlu melibatkan pihak luar. Contoh, orang yang kita anggap percaya, coba dicurhati, yang kita percaya ya Mas, Iya, iya. dicurhati. Orang tersebut tidak ada kepentingan apapun dalam kasus ini kan, Iya. tidak ada kepentingan apapun, sehingga harapannya orang ini bisa memandang sesuatu dengan lebih netral. Ketika bisa memandang sesuatu dengan lebih netral, maka opini yang dikeluarkan, saran-saran yang dikeluarkan itu bisa lebih bijak dari pandangan kita sebagai orang yang berkepentingan langsung. Yang kedua, kita bisa melihat minta saran pada orang yang lebih kompeten. Ya, secara misalnya kita di sekolah ya Mas ya, kita memang di sekolah saya memang disusun nekat di sini kan ya. Namun kan saya harus jadi manajer ya Mas. Iya. Nah, ini bagaimana kita mengumpulkan pendapat saran masukan dari teman-teman guru, kemudian dari tokoh masyarakat yang ada di sekolah seperti Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Kemudian kita juga secara ke atas kita ada pengawas. Ini kan, ini pasti bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lebih netral daripada mungkin hanya cara pandang kita. Iya. Jadi kalau di modul saya itu ya biasa mempelajari itu salah satunya adalah menggerakkan komunitas praktisi untuk ikut bersama-sama mensukseskan berpihak kepada murid. Ya, Ibu untuk dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ya tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan di lingkungan etika? Ini endingnya Ibu. Endingnya, oke. Endingnya. Setiap mengambil keputusan dari sebuah permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika, satu yang saya rasakan, gak enak. Oh nggak enak itu ya? Gak enak. Apapun keputusan itu, meskipun dianggap yang terbaik, kita pasti ada sedikit, entah sedikit atau apa, itu melukai salah satu sisi, sehingga memaksa mereka untuk ikhlas menerima keputusan yang lain kan, itu pasti. Meskipun nanti ujung-ujungnya ada legowo, pasti sedikit ada rasa gimana ya, kalau tidak sesuai dengan keinginan kita itu kan pasti ini baik gitu kan, Iya. sama-sama pasti ada rasa gimana. Tapi terlepas dari itu semua, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah dilema itu kita tidak bisa melakukan sendiri Mas. Perlu komunikasi, kolaborasi supaya pandangan kita lebih objektif dan keputusan yang dihasilkan itu bisa memuaskan semua. Harus ada lapang dada. Iya, ya. Walaupun harus ada yang bukan yang intinya
ada yang kurang berkenan ya intinya. Iya. Tapi mau tidak mau kita harus mengambil keputusan secara bijak. Ya, Saya gitu, Mas. seperti itu ya. Ya, terima kasih Ibu Yati selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 2. Nah, dari jawaban-jawaban Ibu Yati tadi, termasuk salah satunya itu menambah wawasan bagi saya selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kota Mojokerto. Terima kasih Bu Yati. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, Mas. Waalaikumsalam. Satu. Hal-hal menarik apa saja yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian apa yang Anda dapatkan. Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara. Berdasarkan hasil wawancara saya, yang beliau berdua terapkan dalam pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mendiskusikannya dengan pihak yang terkait, dan menyelesaikan masalah secara internal jika memungkinkan. Meminimalisir dampak negatif dari masalah yang muncul akibat permasalahan dilema etika, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah, mufakat, dan berpihak pada murid. 2. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara saya, ada beberapa persamaan, antara lain tahap identifikasi secara umum sama, yaitu dimulai dari pengumpulan fakta dengan prinsip kekeluargaan dan bimbingan secara komprehensif. Pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah, mufakat dengan pihak terkait dan berpihak pada murid. Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah. Masalah diselesaikan secara insidental. 3. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Berdasarkan hasil wawancara saya, beliau berdua akan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Setiap permasalahan akan dianalisa secara runtut dan diselesaikan secara kekeluargaan dan berpihak pada murid. Jika permasalahan terulang, maka akan diambil opsi trilema dengan melibatkan pihak yang berwenang. Berdasarkan hasil wawancara saya, beliau berdua mengukur efektivitas berdasarkan pengujian benar lawan benar, sehingga keputusan yang diambil dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan prinsip kekeluargaan. Melakukan uji intuisi dengan berpikir berbasis peraturan. Melakukan uji panutan berdasarkan prinsip rasa peduli dengan meletakkan diri di posisi orang lain. 4. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Jika saya menghadapi dilema etika, saya akan mengidentifikasi masalah yang terjadi
dan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak yang terkait, menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Terima kasih telah menonton video kami.